Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan saya Wahyu Talent. Hari ini saya ingin membagikan cara memasang piston atau seher motor Revo Absolute. Bagi yang ingin belajar untuk cara memasang seher atau piston, bagaimana cara memasang piston yang benar. Oke sahabat YouTube, setelah kita bersihkan semua, sudah kita kolter atau yang dibilang kita lemer, sekarang saatnya untuk kita pemasangan pistonnya. Mari ikuti terus video ini sampai akhir. Untuk bagi yang suka silahkan like and subscribe, karena setiap minggunya saya akan menampilkan video-video terbaru untuk kalian semua. Oke sahabat YouTube, ini piston barunya sudah ada, tinggal kita untuk persiapan memasangnya ke dalam blok. Bagaimana cara masangnya, ikuti terus video ini. Yang perlu diketahui teman-teman, setiap piston kalau untuk jenis Honda Revo Absolute dia ada tanda coak seperti ini, ada yang kecil ada yang besar. Untuk coak yang besar seperti ini menandakan posisinya di atas. Untuk posisi coaknya yang kecil itu untuk posisi di bawah. Yang pertama kita pasang sepinya dulu. Nah, seperti ini kita masukkan sepinya. Ini namanya sepi pen piston. Usahakan masuk tepat di lubangnya supaya nanti tidak terjadi lepas. Nah, seperti ini sahabat YouTube, ini sudah masuk, pastikan ini melewati dari coakannya. Setelah terpasang seperti ini, lalu kita pasang susunan ringnya. Ini namanya ring spinner atau ring oli. Kita pasang lebih dahulu. Untuk ujung sambungannya ini, supaya sahabat-sahabat lebih paham, untuk ujung sambungannya ini usahakan di posisi atas. Nah, patokan atasnya adalah yang di tanda coakan pada piston ini untuk menandakan posisi untuk di klep minyak atau klep bensin, atau juga dibilang ini bagian in, ini bagian X. X adalah exhaust atau ke knalpot, ini untuk bensin masuk, klep bensin masuk. Lalu yang kedua kita pasang ring olinya, yang ring oli 1, ring oli 2 nya. Cara pemasangan ini kita atur sudut derajatnya. Untuk yang paling bawah kita pasang di posisi coakan X atau di posisi klep api, atau juga dibilang ini namanya bagian posisi klep pembuangan. Jadi setiap susunan ini kita ngambil jarak 120 derajat. Nah, ini seperti ini ujungnya. Jadi nanti posisi masang dia seperti ini, ketemunya di sudut sini. Lalu yang ring oli kedua ini kita pasang, yang awal di sebelah sini, yang kedua kita pasang di sebelah sini. Dia nggak boleh rata jadi satu ujung sambungannya tadi, karena kalau rata menjadi satu itu akan memudahkan oli mesin itu naik ke atas. Jadi gunanya setelah ini silang 120 derajat, gunanya nanti oli yang naik ke atas melalui celah kecil ini membasahi ring kompresi 2 ini, lalu dia akan melumasi yang bagian ring kompresi 2, dan dari ring kompresi 2 ini dia akan naik ring kompresi 1, ring kompresi 2. Di sini ada dua jenis model ring, yang satu hitam ringan, yang satu putih agak berat.
Nah, yang putih agak berat ini posisikan di posisi ring paling atas atau ring kompresi 1, dan yang ringan ini, yang hitam ini, itu ring kompresi 2. Karena dari segi bahan pun kualitasnya beda, karena yang ini seperti baja ancuran, karena ini mudah patah. Kalau yang ini, yang ring kompresi 1 ini bahannya dari baja lunak, dipelintir pun dia tidak akan patah. Jadi cara pemasangannya, kita pasang dulu ring kompresi 2-nya. Apabila yang ring oli tadi sudutnya ketemunya di sini satu, di sini satu, lalu ring kompresi 2 kita ngambil di posisi lurusnya yang ini. Nah, jadi ketemunya di atas posisi ini, atau dibilang ini posisi klep bensin. Istilahnya untuk klep bensin, karena ini coakannya lebih besar, jadi kita masang di sudutnya sini. Dan yang kedua, cara masang yang bertanda tulisan, ada tulisan overseas nih, ini arahnya ke atas karena dia di sini lebih halus, lebih lembut, sedangkan yang dibaliknya ini lebih menajam. Jadi ini di sini posisinya atas seperti ini. Nanti saya kasih gambar cara lebih jelasnya untuk posisi memasang ring. Baru kita pasang ring kompresi 1. Ring kompresi 1 ini sama juga, yang ada tanda tulisan R seperti ini lebih halus atau dibilang lebih konis, sedangkan di sini lebih datar. Nah, jadi yang lebih halus, yang bertanda R nih, kita pasang di atas, kita ngambil 120 derajatnya lagi di sebelah sisi kirinya ini. Nah, seperti ini, kawan. Nah, jadi posisinya patokannya 120 derajat. Jadi fungsinya, gunanya oli tadi nggak langsung tembus naik ke atas ke ruang pembakaran, tapi dia bersirkulasi di dalam sini untuk membasahkan pergesekan dari ring piston ini tadi. Jadi tidak bikin aus bloknya. Ada juga yang persepsi orang dibilang ring piston ini di dalam muter. Ring piston ini di dalam tidak berputar, dia hanya diam seperti ini. Oke, lanjut kita langsung pasang ke stang seher atau stang kulkasnya. Oke sahabat YouTube, nah sekarang mari kita kepasang ke motornya. Nah, ini pen pistonnya kita masukkan dulu. Nah, selalu pastikan saat memasang posisi coakan yang di piston yang kecil itu di bagian bawah atau di bagian X artinya X hose untuk arah pembuangan, karena nanti saat klep membuka tutup dia tidak berbenturan dengan seher nih atau piston nih. Dan yang coakannya ini lebih besar, ini dipastikan posisi in atau minyak masuk atau bensin masuk, karena di sini coakannya lebih besar di bagian klep in. Jadi kita pasang seperti ini. Dan jangan lupa setelah dipasang, setelah masuk seperti ini, sepinya kita pasang lagi supaya pen seher nih atau pen piston ini nanti tidak lepas sehingga tidak menggores ke blok. Nah, cukup seperti ini cara masang. Kita tekan dengan obeng yang kecil sampai dia masuk. Usahakan masuknya tepat di selah lubangnya. Oke sahabat, setelah sudah masuk seperti ini, pastikan dia masuknya sudah tepat. Nah, setelah terpasang seperti itu, lalu kita kasih oli supaya nanti saat pemasangan di dalam memudahkan dia masuknya. Karena saat mesin baru hidup, dia belum tentu oli langsung naik ke sini, jadi tidak menimbulkan keausan pada bagian bloknya. Nah, setelah dikasih oli, lalu kita pasang bloknya. Ini bloknya ini juga kita kasih oli. Oke, kita lanjut lagi masang bloknya.
itu kan. Tinggal kita pasang seperti ini. Jadi untuk apabila ini susah untuk masuknya, bisa juga dibantu dengan dipukul. Pastikan gunakan pakai pemukul karet ini. Tapi sebenarnya kalau saya cukup didorong gini biasanya sudah masuk. Lalu yang kedua kita pasang roll ketengnya atau roll timingnya ini, dan juga siapkan bautnya. Nah, ini bautnya khusus untuk roll ketengnya karena di sini kan nanti dia supaya bisa berputar seperti ini. Dan juga jangan lupa bautnya ini menggunakan ring khusus. Ini ringnya ring tembaga. Fungsinya supaya nanti tidak ada kebocoran dari blok keluar. Pastikan ini lubangnya pas ke roll keteng yang besar tadi. Setelah itu kita siapkan packingnya lagi. Ini packing saya menggunakan packing yang lama karena untuk bagian decksel ini atau bagian cylinder headnya ini packingnya menggunakan packing baja, jadi jarang terjadi rusak kecuali ini melipat. Cukup kita kasih lem baru lagi. Pastikan bolak-balik dikasih lem supaya lengketnya maksimal. Pastikan posisi masang tepat, dan yang di sini ada tonjolan itu memastikan menandakan untuk ke posisi atas. Langkah selanjutnya kita pasang dekselnya, atau namanya ini dibilang cylinder head. Oke, sebelum kita memasang dekselnya ini atau yang dibilang cylinder head, usahakan posisi piston ini posisi TMA. Jadi usahakan posisi sehernya ini atau piston ini posisi TMA, artinya adalah titik mati atas. Nah, contohnya untuk memastikan posisi TMA, kita buka di sini. Lalu kita lihat tanda di sini, pastikan di tanda T. Nih, pastikan di sana sudah tepat di posisi tanda T, lurus dengan di sini ada coakan. Di sini ada coakan. Nah, ini harus lurus dengan tanda T yang di sini. Ini huruf T, ini huruf T-nya, dan di sini garisnya. Garis ini harus lurus dengan yang tanda ini. Itu namanya pas posisi TMA atau dibilang titik mati atas. Lalu untuk yang kedua, saat kita memasang bagian decksel atau cylinder head, pastikan posisi noken as ini posisi topnya seperti ini. Jadi kalau kita putar tangan nih ringan. Posisi klep pun, setelan klepnya pun longgar. Jadi saat kita putar tangan pun dia ringan. Tapi apabila kalau diputar tangan dia keras, contohnya seperti ini. Nah, yang posisi seperti ini sebenarnya salah. Ini kan di sini ada ujung apa nih? Salahnya kenapa? Ini nih bisa terjadi klep ini benturan dengan piston. Karena piston posisinya di TMA. Jadi saat posisi TMA seperti ini untuk memasang pas topnya, diusahakan posisi klep ini saat menutup kedua-duanya. Jadi untuk memastikan saat klep ini menutup kedua-duanya, disinilah
patokannya pada coakan ini harus posisinya di atas ini. Nah, contoh istilahnya di sini namanya posisi noken as netral. Nah, ini posisi namanya topnya. Dan jangan lupa bosnya ini selalu pasang, karena bos ini fungsinya untuk kepresisian dan juga supaya dia saat getaran tidak lari. Oke, lalu kita pasang baut pengunci antara blok dengan blok, blok piston dan dekselnya ini. Nah, di sini bautnya, lalu kita pasang bautnya karena posisi bautnya di dalam. Lalu yang selanjutnya kita pasang lagi ringnya untuk bagian deksel. Dan di sini untuk bagian yang mengarah ke busi, dia pakai ring mati seperti ini. Namanya ini ring plat panjang. Ini kita pasang ke bagian deksel di sini. Untuk ring yang panjangnya ini kita pasang di sini seperti ini. Dan untuk ring plat yang biasa, yang ring plat bulat seperti ini, itu di bagian sini. Seperti ini. Lalu kita siapkan murnya. Murnya ini kunci 12, tapi dia punya diameter lubang 7 mili. Itu mur aslinya. Lalu kita pasang murnya. Saat ngencengin baut head nih atau baut deksel nih, usahakan jangan langsung rata. Kita kencengin silang dulu. Contoh seperti ini. Setelah bautnya sudah kencang semua, lalu langkah selanjutnya kita pasang rantai ketengnya. Sebelum kita pasang rantai keteng, kita basahin oli dulu bagian bearing atau plaher noken asnya ini, karena ini sangat kering sekali karena belum sudah dibersihkan. Cara masang rantai ketengnya, pastikan di sini topnya yang ada titik nih lurus ke atas, sedangkan yang bergaris ini harus lurus dengan ini bagian deksel nih. Nah, di sini ada garis lurus. Nah, sedangkan untuk tanda garis lurusnya ini, nah ini untuk tanda garis lurusnya ini atas bawah diusahakan lurus dengan garis ini. Itu untuk memastikan topnya. Caranya seperti ini. Lalu setelah rantai timing terpasang seperti ini, pastikan topnya sudah lurus garis nih, dan ini tanda bulat ini ke arah atas, garis ini lurus dengan dekselnya atau silinder headnya ini. Lalu kita pasang karet headnya ini namanya karet tutup deksel.
atau dibilang karet silinder kop. Ini tutup silinder kop. Lalu kita pasang baut tutup silinder kopnya. Kita pasang saringan hawanya. Saringan hawanya dia yang tapaknya seperti ini. Tampilannya dia pakai bos. Fungsinya seerat mungkin pun baut nih dia nggak mecah untuk di casing saringan hawa ini, karena ini dari plastik. Apabila bautnya nggak ada tapak bos seperti ini biasanya bisa pecah kalau dikencangin sekencangnya. Lalu kita pasang selang hisapan emisinya. Ini masang skep, pastikan untuk cowakan yang lebih panjang ini itu mengarah ke sisi sebelah kiri. Jadi untuk cowakan yang sedikit nih untuk posisi lurusnya baut setelan gas, karena saat baut setelan gas ini kita putar dia ini akan naik. Jadi itu yang mengatur untuk langsamnya motor. Lalu kita pasang pipa emisi. Ini fungsinya untuk emisi gas buang yang sudah dibocorkan lewat sini lari ke saringan hawa nanti untuk ke pembuangan. Oke, demikianlah tutorial cara memasang seher atau piston yang benar. Jadi motor sekarang kendalanya yang tadinya berasap sudah tidak berasap lagi. Dan ikuti terus video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, tolong bantu like and subscribe-nya untuk memajukan channel kami selanjutnya. Dan ikuti terus video saya, mungkin setiap minggunya akan saya posting selalu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat YouTube. Sampai jumpa.